Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat salam subuh. Buat kalian yang malas sholat atau malah gak pernah sholat, sini kumpul dengerin video ini sampai habis ya. Aku gak bakal nyeramahin kalian dari segi agama, karena dulu aku juga gak pernah sholat guys. Jadi aku mau cerita spiritual dari diri aku yang gak pernah sholat jadi ketagihan sholat. Niatku di sini biar kalian gak perlu menempuh perjalanan sepanjang dan sesulit aku supaya ketagihan sholat. Ya, siapa tahu aja kan kalian cuma dengerin cerita aku ini aja terus terinspirasi, ya kan? Hehe. Jadi dari kecil aku tuh males banget yang namanya sholat. Dulu aku itu sholat kalau lagi ada maunya aja. Contoh nih ya, kalau mau ujian sekolah, aku tuh baru sholat 5 waktu sampai sholat tahajud aku lakuin. Tapi habis itu setelah lulus ya udah nggak sholat lagi. Selama ini karena dulu jarang sholat, aku setiap ada masalah tuh larinya ke teman-teman, atau aku nyari pelarian lain yang berpikir bisa bikin hati fresh dan tenang. Pokoknya nggak sholat aja gitulah. Sampai kalau kalian pernah dengar namanya istidrat, itu kalian dikasih nikmat dunia sampai terbuai, terus habis itu kalian dikasih cobaan yang bener-bener yang kalian gak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, aku tuh pernah dikasih cobaan ketika udah nikah, yang sampai aku bener-bener gak bisa kemana-mana. Mau cerita ke temen-temen tuh malu kan ya, cerita ke orang tua juga gak mungkin. Dan intinya waktu itu masalah itu aku hadapi sendiri. Aku benar-benar pendam sendiri, dimana aku harus mikir ngurus anak sendiri, masak sendiri, beberes rumah sendiri, sedangkan suami aku itu kerja pagi sampai sore. Jadi dia tuh benar-benar gak bisa bantu aku di rumah, sedangkan aku milih ngontrak setelah nikah. Jadi semua yang ada di rumah aku yang kerjain. Gak kebayang dong pokoknya ketika anak rewel, gak bisa diem nangisnya, sedangkan rumah berantakan, belum masak, perut lapar, kebelet ke kamar mandi, semuanya aku tahan sendiri. Karena anak gak mau turun dari gendongan kan. Ya mungkin kalian berpikir, ya itu udah konsekuensinya lah kalau orang udah nikah gitu kan, jadi ibu rumah tangga. Tapi ya kalau buat aku, orang atau anak yang dulunya jujur aja kalau buat urusan bersih-bersih rumah atau bantuin orang tua, itu aku bener-bener yang ya sekenanya aja gitu loh. Ya jangan ditiru ya guys, kalian harus bantu-bantu orang tua ya. Tapi ya gimana, aku juga nyesel juga sih sekarang. Aku baru ngerasain gimana rasanya jadi orang tua ya setelah nikah ini, setelah punya anak. Jadi ibu muda di usia 20 tahun itu benar-benar bisa dibilang kaget lah. Dan belum usai kenikmatan yang Masya Allah banget Allah berikan kepada aku, ditambah lagi suami yang habis kontrak kerjanya. Di situ pengen banget rasanya aku teriak dan nyerah. Saking stresnya aku juga pernah gak bisa tidur kalau gak bisa pakai obat tidur guys. Ya gimana ya, ada di perantauan, kondisi suami habis kontrak, gak ada pemasukan lain, sedangkan kehidupan ya harus tetap jalan. Dan aku tuh pernah sampai haidnya tuh sebulan penuh saking stresnya pikiran. Dan waktu itu aku belum terbuka pikirannya atau hatinya tuh buat sholat tuh belum terbuka guys. Dan singkat cerita, udahlah suatu hari karena aku udah mentok sama masalah aku itu, ibaratnya tuh malaikat aja kayaknya ngeliatin aku tuh mau ngapain lagi tuh manusia. Udah dikasih cobaan kayak gitu tapi hatinya tuh belum terbuka juga gitu kan. Aku pun putusin untuk balik ke kampung halaman aku, karena aku udah gak punya apa-apa
semua tabunganku udah habis dipakai buat biaya hidup selama suami gak kerja. Nah, ketika aku pulang ke rumah orang tua aku, mungkin kayak orang tua aku tahu aku lagi bingung. Secara aku sering bengong, banyak ngelamun, mikirin ke depannya gimana. Sedangkan pengalaman suami kerja jadi operator pabrik, yang kalau di kampung itu mau kerja apa sih gitu loh. Gak ada keahlian apa-apa gitu kan maksud aku mah. Dan akhirnya orang tua aku pun nyuruh aku ikut sholat jamaah sama mereka. Dan di situ aku mulai buka diri aku, buka hati aku lah, ya udah, ayo berangkat sholat dengan sejuta masalah yang ada di otak aku. Terus setelah itu aku juga diajak ke pengajian. Di pengajian aku juga dengerin ceramah dari ustadz-ustadz yang notabene itu sama gitu apa yang aku rasain. Dari situ aku tuh suruh bener-bener mulai dari awal gitu, dari mulai wuduku, sholatku, dan bacaan sholatku. Bacaan sholatku aku pelanin, aku hayatin, dan aku juga cari arti dari bacaan-bacaan itu. Dan ya setiap sholat lebih adem, hati gak gelisah gitu. Pokoknya ngerasa nyaman aja. Aku juga baca selalu artinya biar seolah-olah aku tuh lagi berdialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Jadi rasanya di hati itu nyaman, tentram, rileks juga gitu. Dan alhamdulillah setelah kayak gitu aku benerin lagi sholatnya, benar-benar dijaga satu persatu. Masalah aku tuh kayak langsung dikasih jalan keluarnya gitu. Memang sih gak langsung, tapi kayak kalau ada masalah ini gak lama dikasih solusinya gitu. Dan itu bener-bener kerasa banget. Dari suami udah dapat kerja, anak-anak juga udah kayak bisa ngertiin aku. Dari situlah aku mulai nyandu banget sholatnya, karena aku kayak apa ya, sampai aku tuh nunggu waktu sholat biar bisa kayak berdialog sama Allah gitu, biar bisa curhat gitu sama Allah gitu kan. Maksud aku buat kalian yang punya kasus sama kayak aku, syukur-syukur dengan lihat video ini langsung kayak kebuka gitu pintu hatinya. Gak perlu kayak aku yang harus down dulu, harus ngadepin cobaan yang benar-benar buat kalian stres, baru pintu hati kalian kebuka gitu. Dan pada intinya atau kesimpulan dari cerita aku ini, dulu aku kalau disuruh sholat selalu bilang iya, tapi gak aku lakuin walau aku tahu sholat itu wajib, sholat itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan, tapi gak aku lakuin gitu. Rasanya males banget ngelakuin sholat. Dan setelah dirasa aku butuh, dalam artian aku stres dengan kehidupan aku coba deketin diri aku sama Allah, dan alhamdulillah diri aku jadi lebih tenang. Buat kalian yang berpikir dosa aku udah terlalu banyak, apa pantas dapat maaf dari Allah? Apa Allah mau maafin aku? Jawabannya adalah iya, karena Allah Maha Pemaaf. Kalau kalian belum coba, gimana Allah mau maafin kamu? Kalian coba doa sama Allah, kalian curhat sama Allah, kalian keluarin semua unek-unek kalian, semua masalah kalian, semua kesedihan kalian, kegelisahan kalian. Insya Allah hati kalian bakal lebih tenang, dan insya Allah juga kalian bakal dikasih jalan keluarnya sama Allah. Yuk kita belajar bareng-bareng, kita belajar jadi lebih baik. Lebih baik terlambat daripada gak sama sekali. Sekian curhatan dari aku, dan kalau kalian mau berbagi kisah kalian bisa kirim cerita kalian ke email aku. Emailnya bakal aku tulis di kolom deskripsi. Nanti bakalan aku bacain kisah kalian di channel Salam Subuh. Siapa tahu dari kisah kamu menjadi inspirasi buat banyak orang. Sekian video hari ini. Jangan lupa like videonya,
klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.